Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah itu pengajian yang bisa hadir di masjid ini yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan. Alhamdulillah, bersyukurlah pada kesempatan sore ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama baca maulid dan doa serta meneruskan kajian kita dan kajian kita di musola. Mudah-mudahan kesempatan yang singkat pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Rasulullah, para sahabat semuanya, para tabi'in dan mudah-mudahan juga mengalir sampai ke kita semua. Ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah, ini antara lupa dan ingat saya. Ini kita sampai di hadis yang kalau di batas yang saya letakkan di sini kita lanjut ke hadis yang nomor 11. Yang sebelumnya di hadis ke-10 masih di bab tentang ikhlas dan niat. Wa an Abil Abbasi Abdullah ibni Abbasin ibni Abdul Muttalib, dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yarwi an rabbihi, yang berisi apa yang diriwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Kalau hadis kok ada fima yarwihi an rabbihi, ini berarti hadisnya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi apa? Hadis qudsi adalah salah satu jenis hadis yang maknanya itu dari Allah, kandungannya dari Allah, isinya dari Allah, sementara redaksinya diredaksikan oleh Rasulullah SAW. Ini tengah-tengah antara Al-Quran dan hadis pada umumnya. Kalau hadis pada umumnya adalah isi dan redaksinya dari Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran itu isi dan redaksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis qudsi isinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, redaksinya dari Rasulullah SAW. Maka di dalam hadis ini disebut rawinya yaitu Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, atau kola telah bersabda Rasulullah. Ini bisa dua kolanya. Jadi kalau yang dimaksud kola
telah berfirman Allah, maksudnya adalah firman yang wujudnya isinya. Tapi kalau qala itu telah bersabda Rasulullah, berarti redaksinya dari Rasulullah. Inna Allah katabul hasanati wassayyiati. Sesungguhnya Allah itu menulis setiap kebaikan dan kejelekan. Cuma bayyana dzalika, kemudian menjelaskan apa-apa itu kebaikan dan apa-apa itu keburukan atau kejelekan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkehendak atau berniat bihasanatin untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, hanya berniat saja asalnya atau berkeinginan saja, tapi tidak melaksanakannya, kata bahullahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatun, maka Allah Ta'ala atau Allah Tabaraka wa Ta'ala menulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Jadi niat melakukan kebaikan saja tapi kemudian tidak jadi dilakukan, maka Allah menulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Ya, makanya niat itu menjadi penting ya. Terus pengen niat sedekah pas kok tiba saatnya wabillalah radit belas. Ya, terus untuk niatin, tapi nggak bisa terus-terusan. Ini, tapi ini menunjukkan bahwa niat yang baik itu penting. Ya. Niat kaji ya sama, niat umroh sama. Ya, sudah diniati sejak awal. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika seseorang itu berniat melakukan satu kebaikan, kemudian dia melaksanakan kebaikan itu, kata bahwa wa indahu asyrata hasanatin, maka Allah menuliskan di sisinya 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kelipatan. Ila ada afin kasirotin, bahkan sampai kelipatan yang sangat banyak. Jadi minimal ditulis 10. Kalau berniat kemudian melaksanakan apa yang diniatkannya itu dari kebaikan, minimal akan dicatat 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan sampai kelipatan yang lebih banyak lagi. Maka kalau kita mendengarkan ceramah di bulan Ramadan itu, as-sawmuni wa ana ajnihi, sesungguhnya puasa Ramadan itu adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Jadi di situ tidak diterangkan seperti sholat itu yang kemarin pada hadis sebelumnya, berjamaah itu dengan kelebihan atau keutamaan yang sampai 27 derajat. Atau di dalam ayat itu kan satu kebaikan pelaksana orang yang ini menanam satu benih atau satu biji, kemudian dari biji itu menumbuhkan ini satu tanaman gitu, dan atau gandum gitu, dari satu tanaman gandum itu kemudian menjadi ada buahnya itu di 7 tangkai, dan dari 7 tangkai itu kemudian bisa isi dari biji-bijinya itu ada 700. Itu kalau perumpamaan dalam Al-Quran. Sementara untuk puasa Ramadan tidak disebut secara khusus karena Allah sendiri yang membalasnya. Oleh karena itu ini cocok dengan hadis ini. Jadi satu niat berbuat baik kemudian dilakukan kebaikan yang diniatkan itu, maka Allah mencatatnya di sisinya dengan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan lebih banyak dari 700. Wa in hamma bisayyatin, sedangkan kalau seseorang itu berniat
melakukan satu keburukan, malam ya'malha, maka kemudian dia tidak melakukan apa yang diniatkannya itu, kata bahullahu indahu hasanatun kamil, maka Allah mencatat di sisinya itu satu kebaikan yang sempurna. Jadi niat buruk tidak jadi dilaksanakan, dicatat di sisi Allah itu dengan kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan barang siapa yang berniat melakukan satu keburukan, fa'amilaha, kemudian dia melakukan apa yang dia niatkan itu dari keburukan itu, maka Allah mencatatnya dengan sayyi'atan wahidatan, satu keburukan saja, luar biasa. Wah, kalau gitu niat buruk tapi nggak dilakukan, Pak, ya sama-sama berniat saja yang baik. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini pentingnya ibu-ibu semua, apa-apa yang tidak kita lakukan, kita niatkan, kita luruskan niat kita, sehingga baik itu akan dilakukan ataupun kemudian nanti kok ternyata ada halangan, maka di situ Allah sudah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Pentingnya niat. Maka di dalam kaidah fikih itu, kaidahnya ada lima pokok ya. Jadi di dalam ilmu fikih itu ada 5 kaidah besar yang dipelajari dalam cabang ilmu namanya qawaidul fiqhiyah. Jadi dasar-dasar dan prinsip-prinsip di dalam fikih. Nah, prinsip pertama itu adalah al-umuru bil maqasidiyah. Segala perkara itu tergantung pada maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, ini kalau anak-anak sekolah atau di pesantren itu mesti ditanya kalau ujian itu, misalnya rukun sholat yang pertama itu apa? Niat, mesti kan itu kan? Karena kalau itu tidak dilakukan berarti ya dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi rukun utama dari sebuah ibadah. Puasa Ramadan, rukun pertamanya apa? Ya, berarti niat. Haji juga sama, niat juga. Ya. Kemudian ibadah-ibadah lainnya juga terletak yang pertama rukunnya ada al-umuru bil maqasidiyah. Ini cocok dengan hadis ini. Ini penting ya. Lah, maka dilafalkan apa tidak, Pak? Ya silahkan, sesungguhnya niat itu tempatnya ada di dalam hati. Kalau dilisankan atau dilafalkan di dalam lisan itu apa? Itu niat apa enggak? Itu adalah menuntun hati supaya tidak ketinggalan. Nanya itu loh. Jadi ya itulah kenapa kok niatnya sendiri itu ketika mengangkat tangan Allah Akbar, bukan usolli fardhu asri, itu melafalkan saja supaya konsentrasi hati tidak kemana-mana. Itu ya, itu dalam pendapatnya Imam Syafi'i begitu. Jadi bukan berarti bahwa dalam pendapatnya Imam Syafi'i itu niat harus dilafalkan, bukan begitu maksudnya ya. Jadi niat tetap di dalam hati, tapi pelafalan itu adalah untuk menuntun supaya hati tidak kemana-mana. Nih, penting ya, supaya ini tidak bertengkar dengan temannya ini. Jadi yang satu pakai usoli, yang satunya tidak pakai usoli. Jadi ribut dengan itu. Karena memang tidak paham yang dimaksudkan dalam konteks hadis mengenai yang itu. Itu ibu-ibu semua. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-12, hadis terakhir dalam bab mengenai niat atau ikhlas. Wa an Abi Abdurrahman Abdillah ibn Umar
ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibn Khattab. Jadi nama ibnu Umar itu adalah Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi singkat menjadi ibnu Umar. Nah, tulisannya ini Umar. Jadi mungkin amun keliru kali Amr. Nah, tulisan Umar itu ain mim ro. Tapi nek Amr niku ain mim ro wawu. Lho, Pak kok aneh, Pak. Malah sing Umar niku sing ora nganggo wawu, sing Amr malah nganggo wawu. Wis pokoke anu asline ngoten. Lah nek santri-santri dan beliau niku anu wonten kitab niku sing bahas masalah ini kita bahasa Arab. Tentang ilmu nahwu niku tulisannya ain mim ro ya to alif bengkong. Maka alif bengkong alif bengkong niku kados ya ngeten nang boten enten titik niku jenenge alif bengkong. Ya, jane nek wong desa niku zaman dhisik. Lah wong kok kemlindi ngono. Orang ngerti alif bengkong. Ya, itu karo niku. Wah, kaya ngerti-ngerti dhewe, ora tau mangan sekolah. Ini padha. Aku janane yang dhisik ngoten. Nah, niku kitabe niku ain mem ro ya to alif bengkong. Mulane niku terus. Niku boten Umar Yuto. Tapi kita primary itu. Yo, ini keliru nih, santri anyar ini yang pondok dan tugas kitab lah, terus dipoto nih, tugas kitab Pak, mampu mas santri kitabnya jenenge Umar Yuto Pak, sing dodol kitab bingung, pirang-pirang puluh tahun dodol kitab ora jenenge kitab niku Umar Yuto, sebelum ini barang niki loh. Pak, kitabnya nih, oh ini kok Imriti nih mas, betul Umar Yuto, sekarang ini keliru, ini ya, apa nih, boleh macam, ini agak tunggalin nih, santri-santri ini nih, apa nih bu, ngaji kitab ini ya, apa nih, terus suwe dimaknani kitabnya nih, nganggo pulpen nih, yang zaman bisa nganggo tinta nih, ya. Niko napa niku dawat nggih. Biasane niku digawe teng niku soto aren ya. Soto aren dilencipi terus mengke pucuke niki disigar ngeten sithik ngeten nggih. Lalu ditutulne kalih mangsi niku nggih. Sing pun wonten niku wonten kantalane niku. Niku gawe dhewe nek jaman biyen nggih. Gawene niku ketepok pisang dicipuk sing jero sing jantungnya ini kok tengah ini dipendek sing niku kados kapase niku kados benang niku terus dikelompokke dipe ampun garing terus niku dadi disoki kalih tinta khusus niku mengke teles ngoten nek ngaji niku ditutul ngene niku soto aren niku sing mencit kados pen nah niku hasilnya niku apik niku. Tapi jenis santri ini anyar nih, Arab Egon ini angel nulis nih, sampai itu misalnya jarodu, al jarodu ini artinya kan mestinya kan walang, itu kuale nih, ngaji maju sorogan kali guru ini kali bayai, jarodu lang lawang. Santri kok lawang ora walang nggih ya ini maksudnya niku walang teng lawang ngeles santri ngeles wasamaku lan teyong ora santri ora iwak wasamaku nggih Mbah Yai teyong niku iwak sing gede wal khinziru lan celing wal khinziru celing santri nggih bayai celing bayai ora celeng
Dia celeng melampah niku celing celing celing. Niku santri wonten mawon alasane niku. Niku ceritane santri-santri zaman biyen. Santri zaman sakniki juga. Sekarang niki ya niki santrine nganggo HP kabeh. Nggih, balik teng mriki. Niki Umar ya. Umar kalih Amr kalih Imriti niku tulisane niku bingung banget. Kala sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar telah berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Intolako salah satu nafarin mimang kana qablakum. Hadis itu, hadis ini musak halaman lebih sedikit. Jadi karena isinya cerita, ini kalau rotok cepetnya ya. Soalnya ini cerita betul usah di dahulu berangkatlah 3 orang pada zaman sebelum kalian. Jadi ada 3 orang bepergian ya pada zaman dulu, zaman umat dulu. Hatta awalul Madinah ila ghorin, sehingga mereka harus menginap di sebuah gua. Jadi 3 orang bepergian, kemudian dalam perjalanannya itu terpaksa harus menginap di sebuah gua. Maka kemudian 3 orang itu masuk ke dalam gua. Setelah masuk dalam gua, fan hadarat sokhrotun minal jabali. Tiba-tiba kemudian jatuhlah batu yang sangat besar dari atas gunung. Fasadat alaihimul ghar, maka batu yang sangat besar tadi pas jatuhnya itu di pintu gua sehingga menutup pintu gua itu rapat-rapat. Wah, ini jadinya kan tidak bisa keluar kan, 3 orang itu terkunci atau terkurung di dalam gua itu. Maka mereka berkata, Innahu la yunjikum min hadhis sakhrati illa an tad'ullaha bisolihi a'malikum. Sesungguhnya kalian tidaklah akan bisa keluar dari gua ini, terlepas dari batu yang menutup gua ini, terkecuali jika kalian berdoa kepada Allah bisolihi a'malikum, dengan amal-amal soleh yang telah kalian lakukan. Jadi ini pada ngomong-ngomong di dalam gua, waduh ini bahaya, kita ini bisa mati ini kalau tidak bisa keluar dari gua ini. Tapi kita ini tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali kita berdoa pada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian qala rajulun minhum, salah satu dari 3 orang itu berkata, Allahumma kana li abawani syaikhoni kabironi. Ya Allah, dulu saya punya 2 orang tua yang umurnya sudah sangat tua. Wa kuntu la a'ubiku qablahuma ahlan wala malan. Dan dulu saya tidak pernah memberi minum kepada kedua orang tuaku itu, ya, dulu aku selalu memberi minum kedua orang tuaku itu lebih dahulu sebelum memberi minum keluargaku atau binatang piaraanku. Jadi di sini sebenarnya ahlan wala malan. Ahlan itu ya anggota keluarga, malan harta benda. Tapi yang dimaksud harta benda mungkin maksudnya adalah kalau punya binatang ternak. Jadi seluruhnya itu belum dikasih makan, belum dikasih minum sebelum memberi makan dan memberi minum kedua orang tuanya yang sudah sangat tua itu. Kemudian Abi tolabus syajari yauman falam aruh alaihima hatta nama. Pada suatu hari ketika aku sedang mencari kayu bakar, maka aku lupa untuk memberi minum dan memberi makan kepada kedua orang tuaku. Ya, sehingga ketika aku datang,
mereka sudah tidur. Fahalabtu lahuma abukuhuma fawajadtuhuma na'imain. Jadi ketika aku memerah ini kambing untuk ambil ini apa namanya air susunya, kemudian saya bawa, saya mau kasihkan untuk dua orang tuaku itu, aku mendapati keduanya tertidur. Makanya itu aku ilahuma. Sementara ketika mendapati keduanya tertidur atau sudah tidur, aku enggan untuk membangunkannya. Wa an auhbiko qoblahuma ahlan au malan. Tapi juga aku tidak mau memberikan minum untuk anggota keluargaku dan juga untuk binatang piaraan. Falabis itu maka aku kemudian diam. Wal qadahu ala yadayya, sementara kedua apa namanya tempat untuk minum tadi masih aku pegang terus dengan isinya itu di dalamnya, belum aku minumkan sampai aku juga diam nungguin ya kedua orang tua yang tidur tadi. Kemudian antadhiru istiqadhuhuma hatta barikal fajr, sehingga aku menunggu sampai semalaman suntuk, sampai datanglah fajar. Wasibiyatu yadawna inda qadami, atau inda qadami ya, sementara anak-anakku yang masih kecil-kecil itu menangis di bawah kedua telapak. Bisa dibayangkan. Jadi merawat kedua orang tua sedemikian rupa sampai tadi memberi makan dan minum lebih dulu sebelum memberi makan dan minum untuk yang lainnya anggota keluarga. Satu hari ini telat memberi makan dan minum, kemudian begitu mau disiapkan ternyata kedua orang tua sudah tidur. Yang disiapkan dipegangi semalaman suntuk sampai terbit fajar, dan yang lain tidak diberi makan dulu, tidak diberi minum dulu, meskipun anaknya tadi itu menangis. Fastaiqadha fasyariba wa muqawma. Maka kemudian keduanya bangun, fasyariba, maka kemudian keduanya minum. Abu kohuma, pada tadi tempat air minum yang sudah disiapkan dipegangi semalaman tadi. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bi wajhika fa farrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sufra. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu adalah semata-mata karena mencari ridhomu, maka keluarkanlah kami ini dari gua yang tertutup oleh batu. Farojat say'an la yastati'unal khuruja minhu. Maka kemudian batu itu bergerak, bergeser sedikit, tetapi masih belum cukup mereka bisa keluar dari gua itu. Jadi hanya bergeser sedikit begitu, tapi untuk melusuk gitu, menerobos keluar belum cukup, belum bisa. Qala al-akharu, maka kemudian orang yang kedua itu orang pertama berdoa pada Allah dengan menyebut kebaikannya. Nah, orang kedua kemudian Allahumma innahu kana li ibnatu ammi kana ahabban nasa ilayya. Ya Allah, sesungguhnya dulu saya punya keponakan perempuan yang itu sangat aku cintai. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, aku ini adalah untuk hibwa ka'asyati ma yuhibbur rijalu an-nisa'a. Jadi dalam riwayat lain disebutkan, ya, aku ini sangat mencintainya seperti halnya umumnya laki-laki mencintai seorang perempuan. Fa'aratuha ala nafsiyah, maka aku menginginkan dirinya. Famtana'at minni, famtana'atu minni, atau famtana'at minni hatta alamta biha sanatun. Maka
dia menolakku sehingga aku harus menunggu sampai beberapa tahun lamanya. Faja'atni, maka satu hari datanglah dia mendatangiku. Fa'ataituha asyrina wa mi'ata dinarin. Maka kemudian aku berikan kepada keponakanku perempuan itu 120 dinar. Ini besar ya. Jadi kalau satu dinar itu sekitar berapa ini? Sekitar 4 atau 6 gram ya. Jadi beratnya ya malah lebih mungkin 7 gram ya. 7 gram ya tinggal dikalikan saja. Jadi 120 dinar kali 7 gram gitu. Berarti ada berapa nih? Banyak ini. 1 gram itu kan regane Bu. 1 juta ya berarti ini ya ada nanti. Kemudian fa'ataituha asyrina wa mi'ata dinarin ala antukhli baini wa baina nafsiya. Ya, maka aku berikan tadi perempuan tadi itu 120 dinar supaya dia mau ya menyepi dengan diriku. Fa'alat, maka dia mau menyepi hatta idza qadartu alaiya, sehingga sampai saya bisa menguasai dirinya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, falamma qa'adtu baina rijlaya qalat ittaqillah wala tafdul khatama illa bihaqqihi. Dalam satu riwayat lain diterangkan, maka ketika aku sudah berada di antara dua kakinya, dia berkata, bertakwalah pada Allah dan janganlah engkau rusak cincin kecuali atas haknya. Maksudnya ya dia menolak, ya, nggak mau untuk ini kumpulin nggak mau. Nih. Kemudian kalau sorof tu anda, maka kemudian aku meninggalkannya. Wahia habun nasi ilayya, sementara wanita itu adalah orang yang paling aku cintai. Wa taraktu dzahaba alladzi a'taituha, dan aku juga tidak mengambil lagi, tidak meminta kembali dinar 120 yang sudah aku berikan kepadanya. Jadi intinya itu enggak jadi, ya, meskipun tadi sudah hampir kejadian, tapi kemudian tidak jadi, kemudian juga duitnya juga tidak diambil, tidak diminta lagi. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika fakhruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika aku melakukan itu semata-mata karena untuk mencari ridhomu, maka keluarkanlah aku dari masalah ini. Maksudnya terpuruk di jalan gua ini. Maka kemudian batu tadi bergeser lagi. Hanya saja memang masih belum cukup untuk orang bisa keluar dari celah yang sudah terbuka tadi. Waqala salisu, dan berkatalah orang yang ketiga, ini 3 orang yang ketiga. Allahumma stajartu ujaro'a. Ya Allah, aku pernah mempekerjakan banyak pekerja di rumahku. Wa ataituhum ajrohum, dan aku memberikan upah untuk mereka. Wairorojulin wahidin, kecuali kepada satu orang pekerja yang tidak mengambil upahnya. Tarukan ladhilahu, dia meninggalkan saya, meninggalkan upah itu. Wadhaba, dan dia pergi begitu saja. Fasamartu ajrohu hatta kasurut minhul amwal, maka aku kemudian menginvestasikan upahnya itu sehingga berkembang menjadi banyak. Jadi duit pocokan dan upahnya tadi atau gaji pegawainya itu kemudian dia investasikan dan berkembang menjadi banyak. Wajahani ba'dahinin, setelah sekian tahun tiba-tiba dia datang lagi. Nah, apalah, jadi pekerja yang sudah meninggalkan upahnya tadi bertahun-tahun datang lagi ke saya. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, udhiyaya
ajri, berikanlah kepadaku upahku yang dulu belum tak minta. Fakultu, maka aku menjawab, kullu ma taro min ajrika minal ibili wal bakori wal romani war rokiki. Wahai fulan, seluruh apa yang kau lihat di sini itu adalah upahmu. Ada unta, ada sapi, ada kambing, kemudian termasuk budak-budak yang mengembalakannya, itu seluruhnya adalah upahmu semua. Pakola, maka si pekerja yang sudah lama meninggalkan tadi upahnya itu, yang datang lagi itu, dia kemudian dijawab begitu, dia kemudian merespon atau menjawab, ya Abdullah, la tastahzi'ubi, wahai hamba Allah, wahai Tuhan, janganlah kamu memperolok-olok saya. Maksudnya, oh sampai itu ngeprank saya ya, bahasa sekarang ya. Masa dulu saya kan bekerja pada Tuhan, kok saya hanya minta gaji. Nah ini malah Tuhan menjawab bahwa seluruh yang ada di sini ini adalah upahmu. Ya unta, ya kambing, ya sapi, bahkan termasuk budak yang mengembalakannya adalah semuanya itu adalah upahmu. Ya, jangan memperolok-olokkanku. Jadi nggak percaya dia ya. Dikira ini hanya ngeprank saja, hanya sendaguro, ini hanya alasan nggak mau memberi. Kemudian fakultu, maka aku menjawab, la astahzi'u bika, aku tidak mengolok-olokmu, aku tidak ngeprank kamu. Fa'akhadhu kullahu, atau fa'akhadhu kullahu, maka kemudian si fulan yang datang tadi itu mengambil seluruhnya, kemudian fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Falam yatruk minhu syai'a. Jadi kemudian setelah dikatakan bahwa enggak, memang benar itu seluruhnya adalah upahmu yang sudah aku investasikan, kemudian berkembang jadi sebanyak itu, silahkan ambil semua. Maka kemudian pekerja tadi itu mengambil seluruhnya itu. Kemudian dia pergi tanpa meninggalkan satupun di bawah ini. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika, ya Allah, jika aku melakukan itu semuanya adalah karena demi Engkau semata-mata, fafruj anna ma nahnu fihi, maka keluarkanlah aku dari keadaan terkurung di gua ini. Fang fajaratis sakhratu, maka kemudian bergeserlah batu besar itu. Fakhoroju yamsyuna, maka kemudian 3 orang itu bisa keluar dari gua tadi dengan berjalan kaki. Ini tafaqun alaih, di sini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam. Jadi luar biasa ya. Jadi doa itu boleh dengan menyebut amal soleh yang lakukan. Ini disebut sebagai tawassul. Ini tawassul itu ada 2, tawassul melalui amal soleh dan tawasul melalui orang lain. Nah, melalui orang lain itu orang lain dibagi 2 lagi, orang lain yang masih hidup sama orang yang sudah mati atau meninggal. Kalau yang pertama dan kedua, tawasul dengan amal soleh, semua ulama sepakat betul. Tawasul dengan orang yang masih hidup, misalnya bapak ibu ini datang ke yang masih punya orang tua, datang silaturahim, Bu, Pak, saya mohon didoakan ya supaya selalu sehat, rezeki lancar. Nah itu juga disepakati betul. Untuk tawasul yang kedua, ini ulama ada 2 pendapat, yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Oh, jadi saya tidak membuka untuk ini nanti pada bertengkar di sini. Saya sudah sesuai dengan mana yang di ini. Maka kalau ada yang ini punya tradisi membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu juga bagian dari tawasul juga di dalamnya, ya silahkan. Itu berarti mengikuti ulama-ulama yang membolehkan. Sementara kalau yang tidak punya tradisi itu dan tidak mau melakukannya, berarti berpegang dengan kelompok ulama yang tidak membolehkan. Tapi berdoanya tentu ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
hanya melalui tadi wasilah atau tawasul. Ini yang di dalam hadis ini adalah tawasul atau wasilah dalam doa dengan menyebut kebaikan-kebaikan yang sudah pernah itu ibu semua. Jadi hadisnya ini panjang, tapi intinya adalah riwayat berisi kisah umat sebelum zaman umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan beri manfaat dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.